Yes. Kalau kata Mas Gavin sebulan, kalau teman-teman sepertinya agak stres ya ini ya. Ngejar target ya sebulan ya. Ya, Betul. Dan saya masih ngerasanya struktur data yang kalian rancang itu jauh dari apa yang diinginkan. Sebenarnya saya udah nyampe jauh. Aman kan? Aman, oke. Berarti. Yang pegang saya. Wih, oke. Boleh berarti. Ini udah hari keberapa nih? Satu aja. Hari keberapa? 31 3 4 yang Oke, udah hari ke-34. Jadi dari keseluruhan 34 ini apa aja sih yang udah kamu kerjakan di sini ataupun task-task apa sih yang udah dilakukan gitu? jadi kan hari ini udah masuk ke project. Hah? Ini mereka kedengeran sih nggak kedengeran? Kecilan, gimana? Jadi kan hari ini udah masuk ke project. Udah masuk project. Iya. Oke, berarti main project ya, bukan project dummy lagi ya. Iya. Project yang udah siap untuk dipasarkan. Nanti kalau teman-teman ngeliat podcast ini lagi, bukan podcast yang live streaming ini lagi, Ya. kalau lagi menggunakan aplikasi yang nanti sudah akan di launching, itu merupakan salah satu buatan dari Kita pernah. dari teman-teman SMK. Iya. Bilang seperti itu. Nah, Desa Salsa sendiri apa ya Dek ya? Desa Salsa sendiri bagian apa sih kalau boleh tahu dalam proyek ini? Kalau bagian Ya, kamu lagi ngapain nih? bagian back end. Bagian backend. Iya. Oke, backendnya ngerjain apa? Ngerjain. Oh, sebelum itu bisa dikasih tahu nggak? Ini tuh aplikasi apa secara dulu aja, secara garis besarnya dulu aja. Aplikasi, nama aplikasinya tuh Nggak usah nama aplikasinya, ini aja tentang apa sih aplikasi ini tuh? tentang POS. POS. Ya. Oke. Point of sales ya berarti ya. Iya. Berarti aplikasi, kalau teman-teman tahu aplikasi yang digunakan oleh kasir-kasir zaman sekarang yang sudah menggunakan metode otomatisasi itu menggunakan POS. Nah, ini nanti yang akan dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Gitu ya, betul ya. Oke, tadi dilanjutkan gimana Dek Salsa? Belum. Santai, masih panjang waktu. Kalau belum tenang. Tadi apa? Bagian backend, bagian ngerjain apanya tuh? Bagian ke database-nya kah? Bukan deh. Oh, bukan backend. Bukan bagian, bukan. Bagian apa berarti? Ya, benar. bagian backend aja. Iya. Ya, kita nggak masuk backend aja. Apa yang bagian menghubungkan ke database kah, atau bagian memvalidasi kah, atau bagian logik transaksinya kah, atau seperti apa? Ya, itu lagi ngerjain reponya. Model. Ya, berarti model. Oke. Itu ya, berarti Desa Salsa saat ini sedang mengerjakan repository dan model, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan ke teman saya satunya. Ya. Di sebelah saya teman saya bernama Dila. Ya. Panggilannya? Dila. Panggilannya apa Dila? Dila aja. Dila. Nah, itu sama ya, yang tadi Salsa aja, kalau Dila aja. Gua tuh Teman-teman sama yang lain juga manggilnya Dila. sama. Nggak ada. Gua tuh punya. Gua semua. Kalau nggak salah kemarin ada sih teman saya yang manggil Mas Raisa, kalau nggak salah manggil kamu sayang. Hah? Ya, gimana? Jadi kan tadi teman saya sebelumnya sedang mengerjakan backend gitu, bagian Ya. repository sama model. Betul. Nah, kamu sendiri nih selama 1 bulan, kita bisa bilang 1 bulan berarti ya. 1 bulan ini udah ngerjain apa aja tuh di luar proyek ini? Oh, di luar ini. Kalau sebelumnya ada mini project, Ini project. terus juga ada apa lagi, banyak ya Sasa yang berhubungan dengan project-project gitu. Tapi yang waktu itu sih, yang waktu pertama sebelum ada mini project itu belajar kayak relasi database yang kayak gitu. Oh. Banyak. Nah, yang kamu senengin dari yang udah sampai saat di titik ini, yang kamu seneng gitu, mata pelajaran apa sih, ataupun tentang pembahasan tentang apa sih Relasinya. relasinya? Ya. Oke. Berarti suka dengan relasi database ya? Suka. Perempuan memang harus bisa membangun sebuah relasi ya. Betul. Ya Raisa, tolong didengarkan ya.
Mungkin dari Raisa ada pertanyaan dulu. Mungkin siapa tahu bisa jalan nggak besok katanya. Oh pagi ini kopi. Itu ada lagi yang mau disampaikan tentang proyek ini? Tidak ada. Tidak ada. Sangat seru dan sangat menantang. Apa yang menantang? Apa tuh yang menantang? Menantangnya di kerjasamanya. Oh, Iya. kerjasamanya terlalu banyak perpecahan ya. Kita lihat ya, terlalu banyak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin Udah cukup. itu aja cukup. Ya. Perkenalkan, nama saya Miftah Upar. Hah? Nama saya Miftah Upar. Ah, terus Ya, panggilannya apa panggilannya? panggilannya ada 3. Aup, Up, Up. Auk, 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 auk dari mana itu bisa? Aup itu kalau misal di rumah. Ah, oke. Kalau teman-teman manggilnya Kalau teman-teman panggilnya ada yang Wang, Wang. Wang, Mif. Oke. Mif aja ya, biar enak ya. Miftah aja kalau nggak Mif. Mif, enaknya Mif berarti ya dari teman-teman kalau ada yang ketemu di jalan gitu kan, panggil aja Miftah atau Mif gitu. Nah, Miftah nih dari sebulan ini kan kamu udah belajar banyak nih, udah banyak pelajaran Java ataupun di luar Java yang kamu terima gitu. Nggak hanya soal materi tapi juga prakteknya gitu kan. Nah, yang momen-momen yang kamu selama sebulan ini bisa apa ya, bisa di call out lagi gitu kan, yang bener-bener nempel, momen apa sih kalau boleh tahu? Nah, itu tukang salah pakai baju selama seminggu ya. Jadi, Hah? Seminggu? iya. Enggak, selama seminggu. Hari Senin pakai polo kalau nggak salah. Hari Senin pakai polo, hari Selasanya malah pakai produktif. Hari Selasanya malah pakai apa? Pakai sweater. Hah. Nah, sampai kata si Guna teh, "Ai mana rek jadi kiper cenah." Soalnya beda sendiri kan. Oh, oke. Berarti seminggu tuh Iya, jadi kamu berbeda sendiri dengan teman-teman yang lain Terus selama sama baju. seminggu. Nah itu kenapa nggak? Maksudnya kan Senin udah tahu nih salah. Ya. Besok harusnya diperbaikin gitu. Kenapa nggak ada perubahan seperti itu? itu tuh karena pas di rumah ya, Mm-mm. ya ada problem gitulah sama temen gitu. Mm-mm. Jadi kepikiran terus lupa gitu jadwal bajunya, jadwal harinya kayak gimana. jadwal harinya kayak Iya. gimana selama seminggu tuh? Iya, Berarti problemnya selama seminggu tuh Mm-mm. terus-terusan tiap hari ada problem. Sekarang udah selesai problemnya. udah nggak seleksi tapi Udah asing. Tapi asing. Udah tadi ada sabar ya. Karena udah sabar jadi ya udah. Ya walaupun sabar-sabar juga tapi ada marahnya gitu sedikit-sedikit. Cuman direrai. Nah, tadi kan udah nih. Terus lanjut dari pembahasan semuanya sampai titik ini kan bisa dibilang dari teori udah diajarkan semua nih. Itu kan kalian udah masuk ke main project gitu, yang benar-benar akan jadi sebuah project yang dijual gitu ke masyarakat gitu kan ya Mas. Nah, selama kalian belajar teori sendiri itu, kamu gitu ya khususnya, selama kamu belajar teori sendiri itu, apa sih yang paling suka? Bagian mana? Teori mana? Semuanya. Semuanya. Backend. Backend. Terutama dalam backend sih. Yang paling ini kayaknya gua banget nih. Insya Allah model DTO sama servis. Model DTO sama servis. Berarti bisa dibilang lebih ke untuk penyimpanan datanya gitu kan. Ya. Ke arah database juga. Berarti Logic sendiri servis gitu suka nggak? Suka banget. Suka banget. Berarti yang memainkan otak kiri gitu ya, bisa dibilang suka banget gitu. Nah, tantangannya, kita masuk ke tantangan dari membuat main project yang akan nantinya jadi produksi massal gitu, apa tuh yang dari kamu sendiri? Kalau misal dari tantangannya ya ada dari kerjasama ya, misal kayak tadi itu ada file partner repository itu ada 2 kayak gitu. Nah terus yang jadi bingung tuh mau dihapus yang mana. Nah jadi malah hapus yang ini. Itu untungnya tuh belum sepanjang itu repositorinya, jadi ya masih dimaklumi kayak gitu. Duplikat lah. Masih awal-awal sih ya, soalnya masih berarti bisa dibilang
masih ada belum klopnya lah ya Iya. sama teman-teman yang lain, karena kan satu project ini bisa dibilang dikerjakan oleh 6 orang yang masih baru terjun ke dalam dunia Java gitu kan. Nah, jadi memang masih banyak perlu penyesuaian sama kerjasamanya mungkin ya yang perlu ditingkatkan. Punya nih gitu. Nah, menurut kamu nih fiturnya yang nanti akan di launching gitu ya, fitur yang menurut kamu ini tuh bakal berguna banget gitu buat masyarakat luas. Fitur apa kira-kira yang menurut kamu yang bakal nanti yang nonton ini gitu kan, yang nonton ini bakal wah kayaknya emang fitur ini nih butuh banget gitu buat di perusahaan-perusahaan mereka atau di UKM-UKM gitu. Ya fitur-fitur yang paling ini sih yang paling yang paling unik gitu ya. Kayak misalkan di Alfamart gitu kan udah ada ya, tapi itu tuh satu perusahaan tuh yang memproduksi aplikasinya. Nah kalau kita tuh bisa ke semua warung gitu. Jadi semua warung bisa menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, fitur apa yang jadi unggulan gitu menurut kamu di sini di produk ini? Menurut kamu kan? Oh ya, bebas menurut kamu aja, bebas. Anda tahu nggak fiturnya apa aja? Banyak sih kan, jadi bingung. Gitu. Lebih ini tuh lebih terutama tuh di penyimpanan barangnya. Penyimpanan barangnya gitu kan, berarti bisa dibilang si penyimpanan barang manage atau kita bilang manajemen barangnya lah, produknya gitu kan. Lebih opsional gitu kan, dinamis. Banyak yang bisa di custom gitu kan. Jadi buat teman-teman mungkin ini nggak hanya sebatas untuk sebagai kasir, tapi juga bisa untuk stock of name barang. Nah, itu fitur unggulan yang mungkin nggak di semua aplikasi pos ada gitu. Nah, ini jadi bakal jadi wow banget nih aplikasi. Wow. Nah, gitu. Oke. Makasih Mas Mita. Ya, kita lanjut ke Mas Lintang. Ya, Lintang. Nama asli, Ya. nama aslinya Lintang. Nama panjangnya? Nama panjang Lintang Nurwijaya. Lintang Nurwijaya. Nurwijaya. Wijaya. Nurwijaya. Wih, keluarga Wijaya. CEO dari keluarga Wijaya. Nah, Mas Lintang. Ya. Mas Lintang sama nih pertanyaannya, nggak akan jauh-jauh. Mas udah sebulan ya, udah sebulan bergelut di PKL ini. Materi apa sih yang Mas Lintang sukain gitu selama sebulan belajar Materi apa? dari Ini Java? di luar Java atau gimana? Bebas dari luar Java. Mungkin ada materi-materi lain yang diajarkan di sini kan, kita di sini nggak hanya belajar Java aja. Kalau di luar Java sih sekarang lagi suka belajar front end ya. Ngajarin Apa tuh? dari Davin. Oh, Ngajar Vue.js. Vue.js. Oh, oke. Apanya yang bikin menarik, apanya tuh? Yang bikin kamu jadi suka? Nggak tahu sih karena sebelumnya emang belum pernah nyoba front end kan, baru-baru sekarang. Jadi kayak ngeliatin kayak wah keren gitu. Oke, berarti lebih suka. Berarti kamu kalau dipilih nih lebih suka di back end atau front end sebenarnya? Mungkin lebih suka di front end kali ya. Lebih suka di front end. Iya. Berarti lebih suka mendesain gitu. Iya. Berarti lebih ke otak kanan yang jalan gitu kan. Lebih suka ngeliatin UI UX Iya. sebuah web gitu kan. Oke, cocok, boleh. Oke. Berarti kamu di project ini sendiri bagian apa nih? Kalau sekarang lagi gantiin guna di front end, cuman tadi pagi di back end, siangnya Oke. baru ganti. Oh ya, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini tuh ada 6, tapi sedang -1. Ya, teman kita, namanya siapa? Teman kita? Gunawan. Nah, Gunawan kebetulan lagi sakit. Nah, oke. Tuh kan. Kalau Mas Gunawan, siapa tahu lagi nonton, Mas Gunawan. Saya kangen. Apa tadi lagi gantiin si Om Gun ya? Iya, Om Guna. Nah, ngerjain apa tuh si Om Gun? Bagian front end ya? Bagian front end. Iya. Apanya tuh? Oh ya, bagian tampilan produk. Tampilan produk. Iya. Oke, pakai Vue.js tadi. Iya. Oke. Udah, kalau bisa dibilang buat produk ini sendiri udah berapa persen tampilannya? Udah 90% kayaknya ya. 90% untuk Iya. produk. Iya. Gitu. Dari keseluruhan berapa persen? Kan produk ini udah 90%. Nah, kalau Iya. dari keseluruhan bisa dibilang 100% nih keseluruhannya. Oh, Nah, si produk ini tuh berapa persennya dari 100% itu? 5%-nya. Kalau yang lain ditambahin sama yang lain yang udah kamu kerjain
dari 100% keseluruhan total? Kalau saya sih baru ngerjain produk aja ya. Oke, baru project aja. Oke, tapi kalau landing page-nya sendiri, dashboard-nya sendiri udah ada? Udah ada. Udah ada. Oke. Itu nanti mungkin kalau progresnya udah mendekati selesai gitu ya, udah siap ready launching, mungkin kita akan tampilkan, kita review lagi bersama teman-teman gitu. Supaya lebih tahu nanti apa aja sih fitur yang ada gitu. Nah, Mas Lintang, pertanyaan saya sama kayak Mas Vita. Ada nggak momen yang kamu pikirin ataupun yang kamu ingat-ingat terus? Mungkin Ingat semuanya terus? bagus gitu ya, momennya nggak ada yang jelek gitu. Ya, oke, berarti semuanya ini ya masih melekat gitu ya di pikiran selama sebulan ini gitu ya, Iya. setiap hari. Oke, bagus. Nanti kita, nah, gitu, gini aja kita ngomongnya kamera aja gitu kan. Boleh. Nah, Gavin, aneh ya, gini aja. Namanya siapa nih? Nama saya Davin. Tadi Davin. Gavin. Ya Davin. Nama lengkapnya? Davin Gahisan Mustafid. Gavin Gaisan Mustafid. Mustafid. Iya. Oke, nih Mas Gavin. Sebulan kan kita bisa dibilang udah sebulan nih. sebulan. Kita masuk teori dulu aja ya sebelum kita masuk ke project yang real. Bisa. Di teori ini yang menurut Mas Gavin yang susah bagian materi apa nih? Ininya kontrolernya. Buat saya- controller. Iya, buat Kenapa controller. tuh bikin susah? Saya masih belum paham itu bagaimana menghubungkan controller dengan DTO. Soalnya kan masuknya controller ke DTO itu masih bisa lewat banyak jalan gitu. Jadi Oke. masih belum nemu best practice-nya buat di controller Java itu. Kayak gitu. Oke, belum ada ini ya, berarti jalan yang bener-bener oke Iya, buat betul. disambunginnya gitu ya, buat Iya. disambunginnya. Nah itu mungkin nanti jadi PR-nya Mas Reza. Ya. Nah, nanti apalagi tuh selain yang susahnya selain itu apalagi tuh? Udah sih itu aja. Itu aja. Oh, berarti selain itu berarti kalau bisa kita ada berapa nih itu total materi itu? Materi Java tuh ada berapa totalnya? 9. Oke. Oke, dari 10 itu cuma satu yang susah menurut Mas Gavin, controller. Oke, nanti mungkin bisa dibahas lagi gitu kan. Nah, Mas Gavin, kita masuk aja langsung ke real projectnya nih. Oke, Kan kita boleh. udah tahu nih yang lain posisinya apa gitu kan, ngerjakan sih? apa. Mas Gavin ini tuh bagian apa sih di dalam project ini? Kalau saya itu bagiannya front end ya, saya bagian ngerjain front end. Jadi buat mengurus antar muka desain gimana caranya biar aplikasi ini jalannya itu dengan optimal. Oke. Berarti bisa dibilang desainer UI UX-nya buat front end. Iya. Itu yang di depan. Nah, kalau back end-nya sendiri gitu kan, untuk perancangannya itu sama Mas Gavin kah atau kalian semua bareng-bareng ngerancangnya? Oh, itu kalau kita rancangnya bareng-bareng lewat Discord. Bareng-bareng lewat Discord. Oh, berarti di luar jam PKL ini berarti ya, Jam malam-malam gitu ya, bisa Tapi dibilang ya. ya, waktu itu kan pas berancang di sini kan kita dapat revisian juga dari Kang Royasa, dari Kang Ali juga. Oke, Berarti berarti bisa di sini- dibilang setelah kalian rancang, kalian bahas lagi, kalian review lagi dengan pembimbing kalian gitu kan. Oke, berarti project ini nggak lepas dari peran seorang pembimbing gitu kan. Masih ada di tahap ya pembimbing ini membantu kalian untuk mereview juga mengarahkan gitu. Berarti bisa dibilang aplikasi ini bukan gimana ya, bukan aplikasi ecek-ecek gitu ya. Aplikasi ini udah aplikasi real yang benar-benar profesional karena ada arahan juga dari pembimbing yang lain gitu teman-teman. Jadi tenang aja, nanti kita lihat di akhir aplikasinya pasti saya jamin 100% bakal bagus gitu. Nah Mas Kevin, tadi udah ya front end tinggal desain dari awal dari nol atau udah pakai template? Kita dikasih starter kit sama Kang Royasa. Jadi nggak bener-bener pasang dari awal, kita cuman cukup lakukan desainnya aja, cukup melanjutkan gitu. Starter kita apa tuh? Starter kitnya namanya Spravel. Itu Spravel. ya katanya buatan DAK. Jadi kita cukup melakukan kustomisasi manual lagi. Gitu. DAK udah punya apa? Starter kit? Starter kit. Oh starter kit. Wah saya aja baru tahu. Wah, tentang apa tuh Spravel itu tentang apa tuh? Ya itu tuh kayak bagaimana kita memulai sebuah kerangka kerja bersama Spring dan juga Vue.js dalam satu project gitu kan. Itu kan Wah. jarang ya beberapa perusahaan punya. Iya betul. Jadi betul. kita harus beberapa adaptasi dulu lah sama ininya. Betul, berarti sangat termudahkan berarti ya kalian Termudahkan, alhamdulillah. dengan ada starter kit itu ya. Oh, itu yang bikin siapa tadi? Yang bikin
Kurang tahu sih, tapi saya dikasih sama Kang Rohesa. Oke, nanti kita tanya-tanya ke Mas Resanya ya. Oke, Mas Gavin. Menurut Mas Gavin sendiri nih tadi Ya. ada nggak fitur unggulan di aplikasi ini atau di project ini? Ada dong. Apa Jelas fitur unggulannya itu dia itu buat memonitoring sebuah jumlah produk dan juga kategori di dalam sistem POS. Itu fitur unggulannya. Kan nggak banyak sebuah perusahaan yang punya manajemen monitoring produk mereka kan. Kebanyakan dicatat manual. Nah, ini salah satu fitur unggulan yang kita bikin. Kita bisa manajemen dan monitoring beberapa produk yang ada di dalam POS kita gitu. Oke, berarti lebih ke monitoringnya ya. Ini lebih jadi kita sebagai owner gitu ya, bisa dibilang gitu ya, owner ataupun profesornya lah, gitu kan. Aplikasi ini nggak hanya untuk jual beli ataupun manajemen stok gitu kan, tapi juga bisa buat monitoring dari sisi supervisornya gitu kan, secara menyeluruh. Ya, Gitu. Oke, bagus ini jadi nggak hanya aplikasi yang sama seperti mungkin aplikasi-aplikasi lain yang udah ada existing gitu kan, tapi juga aplikasi baru yang menawarkan fitur-fitur yang belum ada di tempat lain. Nah, coba kita hadirkan di aplikasi ini. Gitu ya, mungkin gitu ya Mas. Nah, betul. dari progresnya ini tuh udah berapa persen sih secara menyeluruh? Dari frontend atau dari Java atau Keduanya keseluruhan. Kalau menurut saya keseluruhan sih ini baru 10% sih dari Baru selesai. 10%, berarti Iya. baru merancang ya. Ya baru merancang. Baru perancangan ya di sini masuknya. Oke, berarti bisa dibilang timelinenya kalau kita boleh tahu, siapa tahu nih teman-teman di rumah nungguin kapan sih aplikasinya di launching gitu. Saya pengen lihat. Ya mungkin dalam waktu 2, 3, 4 minggu lah. 2, 3, 4 minggu. Ya 2, 3, 4 minggu. Ini kan kita juga udah mulai bikin model sama repositori ya dalam jangka waktu 2 hari gitu kan. Dan arsitekturnya tuh cukup terbilang lumayan terstruktur juga. Mungkin dalam waktu 2, 3, 4, 5 minggu udah beres gitu. Itu pun belum kalau ada isu ya. Nanti kita lihat aja. Oke, berarti kira-kira 2, 3, 4 sebulan lah ya. Berarti sebulan lah ya. Oke, kalau kata Mas Gavin sebulan, kalau teman-teman sepertinya agak stres ya ini ya. Ngejar target ya sebulan ya. Ya, betul. Oh enggak, aman, sebulan bisa jadi. Oh iya. 3 minggu. Oh, oke. Kalau sifat 3 minggu. Oke. Kacau. Aman kan? Aman. Oke. Berarti Wih. Oke. Boleh. Berarti target 1 bulan ya. Walaupun sepertinya Mas Reza tidak yakin 1 bulan berhasil. Tidak apa-apa ya. Ya, nanti kita akan coba ini ya. Oke, makasih Mas Gavin. Nah, Mas Reza, gimana kabarnya nih Mas Reza nih? Saya baik. Baik. Oke, baik Mas Reza. Nah, Mas Reza, nggak usah tegang, tenang aja Mas Reza. Santai aja. Itu aja. Lihatnya ke sana tuh. Nah, kan jadi kelihatan mukanya. Agak minggir. Sana dong, kesini ke saya dong. Nah, nih Mas Reza terlihat jelas ya. Nih bisa dilihat teman-teman, Mas Reza ini sebagai pembimbing sekaligus juga yang mengajarkan teman-teman kita semua tentang dasar dari Java. Nggak hanya dasar Java aja, tapi dia juga mengajarkan di dunia kerja itu seperti apa gitu kan, mulai dari bagaimana kalian beradaptasi di dunia kerja, lalu bagaimana kalian seperti perilaku ataupun ya tadi adaptasi ataupun kalian seperti apa sih harusnya di dunia kerja itu. Nah gitulah secara garis besarnya. Nah Mas Reza nih bisa dibilang udah 1 bulan ya Betul, 1 bulan lebih. kita di sini ya. Nah sebulan ini tuh kalau boleh tahu ngajarin apa aja sih ke adik-adik kita, pelajarannya tentang apa aja sih gitu. Ya, di sini kita tuh belajar kayak Java basic ya gitu dari dasar dulu. Karena kalau kita nggak paham dasar itu akan susah ke depannya gitu. Juga kita udah masuk ke database dan juga framework yang Java-nya yaitu Spring ya. Jadi dari dasar terus ke database langsung ke frameworknya itu Spring gitu. Oke, Kayak gitu. berarti bisa dibilang dari awal, dari dasar banget ya, dari Betul, dasar betul. banget, dari setup-nya sendiri, terus database-nya, terus baru masuk ke tingkatan yang lebih medium gitu Betul ya. sekali. Nah, Mas Reza, ada nggak sih tantangan-tantangan sendiri saat mengajarkan ke adik-adik kita gitu? Kalau tantangannya tuh ada sih beberapa gitu. Contohnya tuh saya harus mencoba agar bagaimana bisa apa yang saya sampaikan itu dipahami oleh anak-anak PK gitu.
itu tidak mudah gitu. Jadi mungkin ada yang paham dan juga ada yang tidak gitu. Jadi saya harus tahu bagaimana cara menjelaskannya gitu, yang baik dan benar gitu. Oke, berarti lebih ke adaptasi ke Betul orangnya karena tiap orang itu ketika diajarkan mereka beda-beda ya. Pasti beda. Pasti beda ya. Jadi kita harus tahu nih cara pengajaran yang tepat itu seperti apa gitu kan. Betul. Nah, berarti itu ya tantangannya yang paling besarnya. Ya itu paling besar. Ya, oke. Selanjutnya nih Mas Reza, kita masuk ke dalam proyeknya nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ nih, buat teman-teman yang belum tahu gitu kan, Mas Reza ini udah bikin sebuah aplikasi gitu kan, track recordnya lah kita bisa bilang jam terbangnya itu sangat-sangat tinggi. Tuh, dia udah membuat bisa dibilang belasan aplikasi sampai puluhan aplikasi lah yang sekarang sudah dipakai oleh klien-klien kami yang notabene bukan klien kecil gitu kan, tapi udah tarafnya ada yang nasional bahkan internasional. Nah, jadi secara track record nggak perlu diragukan lagi. Ini udah pasti bisa dibilang ya udah senior lah bisa kita bilang gitu. Nah, Mas Reza ini juga sebagai apa nih? Dibilangnya apa nih kalau dalam project ini yang sekarang nih yang pos ini? Sebagai apa nih? Saya sebagai mentor sih. Mentor teman-teman suhu. Ya. Gitu. Sebagai itu ya. Cuma mengarahkan saja sih. Gitu ya. Berarti Mas Reza ini sebagai supervisornya gitu ya. Betul. Bisa dibilang ya, mungkin kalau teman-teman tahu mungkin ada yang bilang mungkin seperti project manager atau bagian nanti di akhirnya sebagai QA-nya, pentesternya dan lain-lain. Nah, Mas Reza itu di bagian atasnya itu. Nah, Mas Reza bisa diceritain dulu nggak sih aplikasi POS ini tuh sebenarnya aplikasi yang seperti apa secara garis luas? Gambarannya seperti apa, aplikasi yang seperti apa? Iya, di seperti namanya post point of sales. Jadi kita tuh bisa memanajemen suatu produk pada suatu perusahaan atau tidak, warung atau kayak toko market dan sebagainya. Oke. Dan ini tuh kita buat ini tuh untuk bisa mencapai masyarakat yang luas itu. Jadi tidak spesifik pada perusahaan besar. Enggak, setiap mungkin yang mau buka warung atau buka kedai kecil itu bisa pakai ini gitu dengan harga yang terjangkau. Oke, berarti meskipun fiturnya bisa dibilang lengkap, banyak gitu, tapi nanti akan ada kemungkinan harganya terjangkau betul, untuk semua masyarakat ya. Gitu ya. Berarti si aplikasi ini tuh basicnya memang POS gitu kan? Ya. Tapi fiturnya dilengkapin lagi gitu ya. Betul sekali. Oke, nah si aplikasi POS ini sendiri itu basicnya itu pakai apa aja sih? Misalkan menggunakan bahasa pemrogramannya Java, terus seperti apalah gitu. Oke. Bisa dijelaskan teknologi yang dipakai. Untuk teknologinya sendiri tuh ini pakai Java ya untuk bahasa pemrogramannya. Dan untuk framework dari service-nya itu udah pakai Spring. Dan untuk front end atau bagian webnya itu pakai Vue ya. Apalagi ya. Dan juga ini sudah sangat lengkap untuk bagian kayak ada permission, ada mode dan sebagainya, dan juga keamanannya sangat ketat, jadi sangat tidak mungkin lah untuk dibobol lagi ya. Oke, berarti banyak ya. Banyak si ininya teknologi yang digunakan gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan kalau kalian mengiranya ini akan menggunakan teknologi yang jadul atau sama. Kita udah pasti teknologi yang digunakan itu teknologi yang pasti baru kan, pasti terupdate semuanya, dan dalam maintenance pun akan selalu diupdate teknologinya. Jadi nggak mungkin udah beres lalu dipasarkan terus nggak kita update gitu, nggak mungkin. Pasti akan kita update terus, maintenance terus. Lalu kalau memang ada fitur-fitur yang diminta gitu oleh user yang memang ini sekiranya oke, pasti bakal kita update gitu ya Mas Reza ya. Betul. Nah, kalau Mas Reza sendiri nih melihat fitur ini, fitur apa sih yang jadi unggulan dalam aplikasi ini? Kalau untuk fitur sih ada banyak juga ya. Kalau yang unggulan itu mungkin fitur ini ya, fitur untuk mencatat expired ya, satu produk expired. Betul. Produk expired. Karena itu agak sedikit rumit juga gitu kalau dijelasin secara ini gitu. Karena tidak kalau kita menjamin satu produk kan tuh kita tinggal catat produknya, oleh itu masukin udah gitu. Sedangkan kita ada catatan kayak kapan dia expired dan sebagainya gitu. Jadi itu bingung untuk manajemen si produknya kayak gitu. Oke, berarti lebih nggak hanya untuk kasirnya aja, tapi ini untuk stok ownernya
benar-benar lengkap ya mas Ya, saya. sangat Jadi lengkap. dimulai dari jumlah stoknya, lalu mungkin si stoknya itu seperti apa, produknya seperti apa, terus expirednya bahkan kita bisa tahu ya. Ya. Bisa ada ininya nggak sih? Ada fitur mengingatnya nggak sih? Jadi kalau misalkan produk ini expired besok gitu atau lusa gitu, nah itu kita bisa diingetin nggak sih? Oh, itu pasti ada. Oh pasti ada. Ada. Nah itu teman-teman. Jadi buat teman-teman misalkan apalagi di F&B ya gitu ya, di F&B yang notabene itu barang gampang busuk gitu kan ataupun gampang expired. Nah ini akan ada fitur pengingatnya atau notifikasi. Jadi kalian nggak perlu susah-susah atau ribet-ribet ngelihat lagi misalkan pakai Excel ataupun misalkan pakai print out teks gitu kan, agak-agak susah ya, agak-agak ribet. Nah di aplikasi ini kalian bakal diingatkan langsung gitu. Betul. Nggak perlu ngecek lagi gitu ya Mas Reza ya. Iya, betul. Fitur unggulan, salah satu fitur unggulan. Nah secara timeline nih Mas Reza, kira-kira berapa lama sih? Kalau tadi dari teman-teman kita 3 minggu Oh iya, ya, iya. 3 minggu, 3 Betul minggu sekali. ya dari Betul sekali. teman-teman kita ya. Saya sangat positif gitu kan beres ya. Iya. Wah, ini kita tanya langsung ke suhunya nih. Oh iya boleh. Berapa lama sih bikin aplikasinya? Biasanya lebih cepet ya? Mungkin saja. Mungkin saja ya. Tapi cuma bagian servisnya doang ya. Kalau partnernya enggak gitu. Iya. 3 minggu berarti bisa. 3 minggu bisa kayaknya bisa. 3 minggu bisa. Apalagi ini kan bulan gitu ya. Iya. Pasti bisa gitu. Saya yakin 3 gitu. minggu kemungkinan minimal bisa untuk demo lah ya. Betul sekali. 3 minggu ya. Nah gitu teman-teman, mungkin 3 minggu kemudian teman-teman akan bisa melihat demonya mungkin ya. Tapi Semoga kita saja ya. usahakan. Gitu. Nah Mas Reza, secara tadi kan timeline 3 minggu nih. Nah kalau bisa kita breakdown nih, sekarang itu udah sampai berapa persen sih? Kalau saya lihat itu udah kita hitung ya pakai persenan itu mungkin sama ya kadapinnya 10% gitu untuk semuanya 10% gitu. untuk semuanya. Target minggu depan berapa persen nih kira-kira yang harus selesai? Kalau saya lihat dari kinerjanya sih bisa lebih dari 20-30 ya ke atas itu. 20 Saya sampai 30. yakin. Saya yakin. Oke, seharusnya Saya gitu ya. saya percaya gitu. Oh ya teman-teman, percaya, ada kepercayaan dari suhu kalian. Berarti kalian memang jago berarti. Tuh, oke, Mas Reza. Oke, gitu aja Mas Reza. Terima kasih ya Siap. untuk ininya. Dalam PKL ini sendiri bisa dibilang Mas Ari ini sebagai top of the man-nya gitu kan, di sampingnya Mas Sodikin gitu kan bisa Iya. dibilangnya. Jadi ada 2 nih di PKL ini, Mas Sodikin sama Mas Ari. Nah ini mereka berdua yang merancang keseluruhan silabus maupun keseluruhan timeline dari PKL ini yang akhirnya bisa direalisasikan sekarang. Nah Mas Ari, kan kita udah jalan selama 1 bulan nih kan, selama 1 bulan. Nah dalam rancang silabusnya sendiri itu memang timelinenya sebulan beres atau sebenarnya lebih lama sih? Silabus pelajarannya. Silabus pelajarannya Sebetulnya untuk rencananya tuh sebulan pas. sebulan pas, oke. Tuh, jadi setelah beres puasa tuh harusnya udah selesai. Oke. Cuman ternyata seiring dengan waktu kan ada yang kurang ya, termasuk dari Roysa ada tambahannya. Gitu, Roysa jadi pindah. Jadi kurang lebih 2 bulan jadinya, sebulan lebih lah ya, nggak sampai 2 bulan oke, lebih gitu. 2 bulan. Tadinya memang direncanakan tuh di minggu kedua setelah puasa tuh April berarti ya. Itu harus sudah mulai project, tapi ternyata gitu ya, qadarullah project itu baru bisa mulai di minggu terakhir April. Di minggu terakhir April. Sekarang itu. Oke, sekarang. Jadi secara silabus sebetulnya agak ngaret, cuman ya balik lagi ya, ini pertama kalinya buka PKL untuk 6 orang. Oke. Jadi kalau menurut Pak Ikin ya, saya akan spill Pak Ikin, ketua pelaksana, cuman kali ini nggak hadir teman-teman. Nah balik lagi ke yang tadi, kalau kata Pak Ikin, overall katanya alhamdulillah katanya, Alhamdulillah. segini juga kekejar, dan tentunya berkat bantuan teman-teman yang lain. Saya perlu spill ya, di sini ada tadi ya Rohesa itu udah jelas ya. Reza udah. Ada perbantuan juga dari Kang Reja gitu ya, Reja. serta di sini. Kalau Kang Gani udah jelas nih, Iya, ini ada saya mah bagian ngomong aja guys lah. top playernya, apa gelandang Iya. serangnya ya. Saya bagian di belakang aja lah, penonton saya mah, penonton. Iya, Kang Gani juga bantu waktu itu, apa sih, Japa juga ya. Java juga. Jadi dasar juga tuh selain sama Kang Gani, sama saya, sama Rohisa juga gitu. 3 ya dasar tuh.
silabus ya. Tadi Gitu. kan targetnya sebenarnya 1 bulan, tapi ngaret jadi 2 bulan tuh. Nah, yang bikin ngaret itu apa sih? Yang di luar ekspektasi ada yang di luar, mungkin ada yang di luar ekspektasi gitu kan, yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Di awal ya mungkin ya. Mungkin yang nggak terpikirkan di awal tuh, tadinya kan kita pakai materi yang dipakai di kelas industri, cuma ternyata setelah dilihat untuk penggunaan real project itu masih jauh. Kalau kelas industri kan masih kalau iceberg tuh apa ya, bagian level atasnya doang, belum sampai mendalam. Akhirnya setelah diperdalam lagi sama Rohesa gitu kan, sama Kang Gani, sama Ikin juga database itu. Akhirnya modul yang tadinya cuma 4 gitu ya, Japa sama Spring itu tadinya cuma 2 modul. Akhirnya Japa terpecah lagi gitu kan, dari modul Kang Gani jadi 3 gitu kan. Dasar, intermediate ya, sama advance itu. Dan yang Spring kepecah jadi berapa tadi, 5 ya Spring tuh? Spring pecah jadi 5. Lebih detail lagi gitu. Dan kedepannya ya kalau misalnya nanti ada lagi gitu kan PKL atau kelas industri, kayaknya pengajarannya harus lebih dipercepat gitu, dengan modul yang sama 8 itu. Oke, berarti emang kalau ini sebagai trial dan error juga ya kita. Betul, kan trial and error, di DAK. Karena pertama kali juga 6 orang yang memang ditujukannya itu membuat sebuah aplikasi. Jadi gitu kan, aplikasi production massal di akhir, yang harus di awal juga kita ajarkan secara benar, secara betul, supaya keluar dari PKL ini tuh ada produk yang bisa dibanggakan atau dibuat nanti untuk masyarakat yang lain gitu. Kalau menurut Mas Ari sendiri udah sesuai ekspektasi belum sih mereka ini setelah diajarkan secara 2 bulan? Oke. Sudah sesuai target belum? Mau yang jujurnya atau yang diperhalus? Karena ini live streaming ya. Jujur kata teman-teman yang lain. Jujur ya, jujur. Sebetulnya ini mencakup tadi ya pengerjaan yang berapa minggu. Tadi berapa ya kalian tuh? Jawabnya tuh 3 minggu ya? 3, kalau nggak 3, 4, 5. Pilih 2 deh. Berapa minggu? 5 sama 4 sama 5 berarti. Sebulan 4 minggu. Berarti sebulan lebih seminggu ya. Kalau dari mentornya Pak Raisa katanya yakin gitu ya. Yakin. Harus apa tadi, optimis. Optimis. Menurut saya tuh masih ada yang kurang sama 2 bulan. Apa tuh? Memang tadi proyeksinya tuh di sini tuh lebih fokus ke back end-nya ya. Perdalam logic, karena UI itu nanti kita bisa, nggak apa-apa lah sementara kita bantu AI gitu. Karena kan ini trial and error juga. Kedepannya sih pengennya si skema Sprapel ini udah lengkap gitu. Jadi ini Sprapel juga baru rilis starter kitnya. Kedepannya mau dipakai lagi sama project-project. Jelasin dikit nggak? Sprapel itu apa sih, mungkin teman-teman? Oke, Sprapel itu apa? Jadi SP-nya itu Spring, Rapel itu dari Laravel gitu. Kenapa namanya ngambil dari sini? Karena skema struktur Spring itu kan unopinion ya, bebas terserah kita. Nah, sebisa mungkin waktu saya bikin tuh formatnya itu mirip kayak Laravel, ada buat modelnya, controllernya, pokoknya MPC-nya sepamiliar mungkin. Karena kan teman-teman rata-rata SMK tuh familiarnya sama Laravel gitu. Jadi sebisa mungkin ketika lihat tuh, oh ini controller gitu kayak gini, oh request-nya kayak gini, jadi gak beda jauh. Meskipun yang namanya bahasa pasti beda ya, gitu. Nah tadi ya dengan Sprapel mungkin kedepannya ya dipermudah lagi layoutnya, jadi nggak perlu lagi harus mendalam banget. Kalau sekarang kan mungkin ke backup sama siapa di sini? Ada yang jago FP ya, yang tadi yang Mas Dapin kalau kata ini kuncennya ya, kuncen FE katanya. Berarti bisa dibilang ini tuh pure buatan Mas Ari dari nol atau ada referensi sendiri sih? Sebetulnya kalau dilihat kronologinya ini dari starter kit yang dipakai di DAK ya, yang dari Pak Indra itu, terus yang sama Kang Gani mungkin dibesarkan baiknya sendiri, Malika, enggak dulu apa sih namanya, gitu kan. Akhirnya saya lanjut yang di project SEPA itu kan. Nah, akhirnya SEPA dipakai di Recon juga, Recon yang baru ya. Recon yang baru dipakai. Akhirnya diperbaiki lagi apa yang perlu ditambahkan, termasuk ya saya lupa dari King Japanya gitu, dari Rohesanya gitu ya. Iya, dari Rohesanya. Masukan dari Rohesa gitu kan, dari teman-teman bahkan yang di kantor juga banyak lah, kayak misalnya kita sebut aja King JS ya, Kang Sofian gitu ya. Terus di sini ada King Japa lagi ya, Eka satu lagi ya. Jadi itu ya, banyak tangan yang akhirnya disempurnakan seiring berjalan waktu gitu.
Oke, gitu teman-teman. Semua Jadi, berkontribusi lah. Akhirnya saya kepikiran, kenapa kalau misalnya EP-nya kan kita udah solid lah Iya, kesemuanya. iya. Kenapa EP-nya terus beda-beda? Ada yang pakai Laravel lah, ada yang Laravel HTML CSS biasa, Yeah. gitu. Ada yang pakai Tailwind, ada Yeah. yang pakai Laravel Inertia Vue.js, itu Yeah. Vue.js itu, sorry ya, voice grammar tadi saya nyebutnya Vue.js itu. Harusnya Vue.js itu. Nah, itu kan beda-beda ya. Iya. Nah, akhirnya kenapa nggak semuanya pakai Vue.js dan nggak perlu dipisah. Jadi nanti dalam satu jar itu udah include backendnya sama frontend. Gitu. Oke, berarti Sedikit lah itu. sangat-sangat memudahkan Ya, Spravel, developer ya. Spravel ini. Kita lanjutin 2 bulan tadi ya. Oh, gitu. Ya ada yang kurang gitu. Boleh. Kita potong Spravel. Boleh, silakan. Oke, nah ini supaya kalian jadi bahan ini ya. Saya tuh ngerasa ya kalau Reza ngajar lah, kadang saya kalau ke sini kan nonton juga stream ya. Kalian tuh ada yang bener-bener nyimak gitu kan, ada yang kayaknya tuh ngobrol sama ChatGPT gitu kan. Saya ngerasa gitu ya, ada yang malah explore sendiri. Maksudnya gini, ini yang selalu saya tekankan ya, ketika kalian belajar tuh ilmunya tuh sebenarnya bukan kalian yang pinternya gitu ya, tapi kalian dapat keberkahan dari merhatiin guru gitu. Itu sih yang saya pegang, karena balik lagi ya, ilmu itu masuk gitu ya, ilmu itu nanti berkembang jadi ilmu yang baru atau kebaikan satu mendatangkan kebaikan lain, itu kan atas izin Allah ya. Saya berbicara gini bukan berarti oh ini biar kelihatan, enggak gitu kan, cuman balik lagi keberkahan itu harus ditekankan dengan memperhatikan guru dulu gitu. Selama 2 bulan ini saya rasa gitu, kadang saya jelasin itu kan, yang merhatiin itu ya. Bahkan ketika saya awalnya ngerasa ini kayaknya gak bakal bisa orangnya gitu, tapi ternyata dengan merhatiin pas ditanya bisa gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, kadang selalu ada pertanyaan yang repetitif. Nah ini berarti bisa menjelaskan bahwa ketika saya menjelaskan Pemahamannya ada yang belum merhatiin gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalian nanya berulang, cuman saya ngerasa ada yang repetitif gitu. Nah terus kemarin kan saya minta ya untuk ayo bareng-bareng bikin struktur data gitu. Dan saya masih ngerasanya struktur data yang kalian rancang itu jauh dari apa yang diinginkan. Sebenarnya saya udah nyiapin jauh-jauh hari gitu. Tapi karena saya pengen lihat pemahaman strukturnya sampai mana gitu. Oke. Makanya ketika tadi ada yang bilang 3 minggu sebulan, sebenarnya saya bukan skeptis ya, cuman kita lihat aja dulu. Kita lihat gitu. dulu aja. 3 minggu. Jadinya berapa? 5 minggu ya tadi? Jadi 5 minggu. Lagi 5 minggu. Setelah Ari ngomong gini 5 minggu. Gak usah, kalian tetap optimis ya. Maksudnya kalau saya ngomong gini itu bukan berarti kalian tuh oh ini gak bakal enggak. Kalau saya tuh based on experience ya. Experience-nya gitu. yang di lapangannya seperti Karena apa. saya pun pernah muda kayak kalian, wah ini 2 minggu jadinya 2 bulan segitu. Bukan nakut-nakutin gitu. Jadi untuk kalian mungkin itu ya, kelak ketika beres dari PKL ini kalian ketemu lagi orang baru gitu kan, atau mentor baru, pasti kalau saya katakan pasti nemu mentor baru ya. Pasti. Kalau kata Raisa mah guru terbaik itu apa? Pengalaman, kata Raisa. Orang mah guru teh manusia ya. Pengalaman. Jadi kalau ditanya gurunya siapa, saya bersanad dari pengalaman. Ngeri ya gitu. Nah gitu. Jadi kalau dari saya itu sih kan. Jadi selama 2 bulan ini ada yang beberapa mungkin bukan lebih ke skillnya, mungkin lebih ke berarti atensinya ya. Tuh. Semoga saya juga berharap selama 2 bulan ini optimal, beres minimal bare minimumnya gitu kan. Bare minimumnya deh. POS itu bisa jalan seperti A, seperti B kayak gitu. Ya semoga ya 2 bulan ini. 2 bulan berarti. Karena target Pak Esra tuh tinggi banget itu. Aja ya Kang Gani ya untuk masa 2 bulan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain silahkan. Nah itu, tapi yang tadi masalah tadi apakah sudah teratasi sekarang? Kalau dilihat sekarang sampai saat ini gitu, atau belum? Tadinya gini ya, Kang Gani juga tahu ya kalau saya tuh orangnya agak strict sebetulnya kalau kerjaan. Betul. Cuman karena ini PKL saya nggak terlalu harus menekankan. Ayo perhatiin saya gitu kan, nggak harus sampai gitu. Tapi biarlah yang mau perhatiin. Jadi intinya kalau saya katakan ini teratasi lah bagi saya sendiri. Gak apa-apa, nanti seiring dengan jalan kalian pun mengerti lah apa yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau sementara ya saya ngerasa itu bukan sesuatu hal yang gede gitu. Cuman memang perlu disampaikan supaya kedepannya kita lebih baik. Entah itu
yang PKL-nya ataupun saya. Ya, gitu. betul. Jadi Berarti aman lah gitu. berarti karena sekarang masih PKL masih diberikan keringanan ya dari Betul, Mas Ari. karena Tapi PKL, tenang. mungkin kalau seperti ini terus nantinya ketika masuk dunia kerja akan sangat-sangat merugikan kalian. Iya. Itu kan Kalau ya. dunia kerja tuh nanti agak beda ya. Agak beda, nggak akan ada lagi keringanan-keringanan seperti ini, mungkin seperti itu gitu. Nah, yang bisa dijelaskan ataupun dipaparkan ke teman-teman sekalian nih, apa aja tuh pos ini, apa sih, atau seperti apa gitu. Oke. Jadi dari nama dulu ya. Hmm. Kan Pak satu orang yang suka nge-explore AI baru. Ya. Nemu lah mungkin AI-nya apa namanya, Kimi ya, yang dari Cina tuh Ya, gitu. Kimi. Atau ChatGPT Kimi, juga, semuanya ya. dicoba gitu ya. Nah akhirnya dapat lah namanya tuh, nggak perlu pusing, tinggal pakai, betul ya teman-teman ya. Tinggal apa? Tinggal tekan ya. Tinggal pakai kalau saya. Ya, nggak usah pusing, tinggal pakai. Disingkatnya Gaptek gitu. Tapi sebetulnya namanya terlalu mendiskreditkan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Nah aplikasi ini target pasar memang UMKM ya, usaha mikro, kecil, menengah Iya. gitu. Padahal POS kan udah banyak ya. Cuman PS1 pengen ada yang inventory gitu kan ya, ada gudang manajemen. Sampai ke depannya pengen ada table itu. Jadi bisa di switch itu. Ini PS-nya Oke. support table apa enggak gitu. Mungkin buat kayak yang di waiters gitu Betul, ya. misalnya mejanya berapa, atau bisa self pesan gitu ya. Jadi Iya. aplikasinya satu, tapi setiap kali mitra yang punya dia dapat juga yang versi end usernya, yang di QR-nya disimpan di meja-meja gitu. Kayak di restoran kita scan, kita pesan langsung masuk ke posnya gitu. Iya. Itu ke depannya kayak gitu. Nah, Paisa tuh bergerak di mana itu kan harganya biasanya lumayan ya, 100 sampai 500 sampai jutaan. Iya. Kalau Paisa tuh pengennya tuh 50.000 katanya. Tapi worth it nggak sih 50.000? Buat promo kayaknya, buat harga promo Kita kayaknya. buat promo aja ya. Harga promo seperti Atau yang paling minimumnya mungkin ya. Iya, 50. mungkin basic, nanti ada plan-plannya Iya, mungkin. ada seperti basic, back ada plan. premium, ada apa. Nah pengennya itu. Jadi target pasarnya itu bukan lebih ke harga katanya, pengen kuantitas. Kuantitasnya Bahkan di awal launchingnya pengen sampai dapat 300 300 user gitu. Nah, saya nyarinya gimana ya? Tapi tenang, teman-teman kita 6 ya. Ya, Seorang dapat 10 juga udah 60 gitu. habis ngoding kalian jadi SPG. Gitu. Nawarin aplikasi. Jadi berangkatnya dari gitu, pengen murah, pengen bagus gitu ya. Terus pengen apa lagi? Pengen namanya dikenal gitu. Gitu. Oh, panas. Aku udah panas. Panas. Masih kuat, masih kuat. Oke, intinya seperti udah mati tuh. Nggak apa-apa, ya udah. Kalau kalian bisa mendengarkan suara saya dan Mas Ari, Iya. Hai. kita akan lanjutkan nanti.